tetap semangat di dalam belajar. Nah, sebelum kita mulai belajar, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Silakan untuk ketua kelas pimpin temannya berdoa. Berdoa mulai. Selesai. Pak Guru akan mengecek kehadirannya untuk memastikan siapa saja yang tidak masuk pada pagi hari ini ya. Siapa yang tidak masuk hari ini anak-anak? Tidak ada. Oh ya, masuk semua ya? Ya. Ya, terima kasih. Selanjutnya, pada pertemuan kita kali ini, Pak Guru akan menyampaikan materi tentang lembaga sosial. Nah, masih ingat materi kita minggu lalu? Masih. Apa yang kita pelajari minggu lalu? Ya, coba. Pengaruh interaksi terhadap pembentukan lembaga sosial. Iya, pengaruh interaksi terhadap pembentukan lembaga sosial. Apakah ada kaitannya dengan materi yang kita pelajari sekarang? Ada. Ya, jelas ada, karena pengaruh interaksi terhadap pembentukan lembaga sosial sangat mempengaruhi sehingga terbentuklah lembaga sosial. Ya. Pada pertemuan kita kali ini, Pak Guru akan menjelaskan tentang materi lembaga sosial. Nah, di dalam lembaga sosial kita akan mempelajari tentang pengertian lembaga sosial, fungsi-fungsi lembaga sosial, dan jenis-jenis lembaga sosial. Nah, masih ingat nggak materi kita yang minggu lalu? Masih. Minggu lalu kita sudah mempelajari tentang apa? Ya, Pengaruh interaksi terhadap pembentukan lembaga sosial. ya, pengaruh interaksi terhadap pembentukan lembaga sosial. Nah, apakah ada kaitannya dengan materi yang akan kita pelajari pada pagi hari ini? Ada. Nah, pada pagi hari ini kita akan pelajari tentang lembaga sosial. Yang jelas ada kaitannya dengan pengaruh interaksi terhadap pembentukan lembaga Sosial. di mana pengaruh interaksi dapat mengakibatkan terbentuknya lembaga sosial. Nah, adapun tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini, yang pertama, siswa atau peserta didik mampu mendeskripsikan pengertian lembaga sosial. Yang kedua, peserta didik mampu mendeskripsikan fungsi lembaga sosial. Yang ketiga, peserta didik mampu mendeskripsikan jenis-jenis lembaga sosial. Nah, selanjutnya, Pak Guru akan menampilkan gambar tentang lembaga sosial. Nah, gambar yang pertama, apa yang anak-anak ketahui? Siapa yang bisa? Ya, benar. Orang. Linda? Orang yang membersihkan rumput laut. Ya, orang yang membersihkan atau merawat rumput Laut. Gambar orang menjual rumput laut ke desa. Ya, badan usaha milik Desa. Semua hasil yang didapatkan dari rumput laut itu dibawa ke BUMDes. Nah, dari keempat gambar ini, mengapa orang atau manusia itu melakukan kegiatan tersebut? Ya, Yun. Karena mereka ingin memenuhi kebutuhan hidup. Ya, karena mereka ingin memenuhi kebutuhan Hidup. atau meningkatkan kesejahteraan hidup masyarakat tersebut, ya. Nah, dari gambar keempat ini, maka terjadilah interaksi sosial. Misalnya, gambar pertama, orang menanam rumput laut. Yang kedua, orang merawat rumput laut. Yang ketiga,
Sehingga orang memanen untuk laut. Yang keempat, orang menjual untuk laut ke nah, maka terbentuklah lembaga sosial. Apa itu lembaga sosial? Saya, Pak. Ya, Rabina. Lembaga sosial adalah sistem dalam masyarakat. Ada yang lain? Saya, Pak. Ya. Lembaga sosial adalah aturan atau tata cara dalam masyarakat. Ya. Jadi, lembaga sosial itu adalah keseluruhan sistem atau norma yang terbentuk dari jenis dan fungsi yang ada di dalam masyarakat. Nah, itu pengertian dari lembaga Sosial. Nah, selanjutnya Pak Guru akan menampilkan contoh dan jenis lembaga sosial. Nah, silakan diperhatikan gambar yang ada di depan. Nah, gambar yang pertama, kebutuhan manusia akan keturunan, sehingga terbentuklah suatu keluarga, seperti yang tampak pada gambar yang pertama, ya. Ya. Yang kedua, kebutuhan manusia akan kesejahteraan rohani, sehingga terbentuklah lembaga Sosial. lembaga agama. Nah, yang ketiga, kebutuhan manusia akan pendidikan, maka terbentuklah sekolah. Ya, terbentuklah lembaga pendidikan. Gambar yang keempat, kebutuhan manusia akan bahan makanan, maka terbentuklah pasar. Pasar, ya. Nah, seperti yang terdapat pada gambar keempat. Nah, gambar kelima, kebutuhan manusia akan kebebasan berpendapat atau berpolitik. Misalnya menjadi dewan, gubernur, bupati. Ya, maka terbentuklah lembaga politik. Ya, politik. Nah, selanjutnya Pak Guru akan membagikan LKPD untuk dikerjakan secara berkelompok. Silakan dibentuk dulu kelompoknya sebelum Pak Guru akan membagikan LKPD. Sebelum kita memulai kegiatan diskusi ini, untuk menambah semangat, ya, kita di dalam belajar. Ayo kita tepuk semangat dulu, ya. Ya. Tepuk semangat.
kegiatan diskusi kita kali ini ada 3 penilaian yang baru digunakan. Yang pertama, penilaian sikap. Yang kedua, penilaian pengetahuan. Yang ketiga, penilaian keterampilan. Nah, silakan berdiskusi dengan teman kelompoknya untuk mendapatkan hasil yang terbaik. Jika ada yang belum dipahami, silakan bertanya ya. Silakan buka bukunya, dipelajari kembali. Mungkin ada yang kurang jelas, silakan berdiskusi dengan teman-temannya. Ayo kelompok 4. Silakan kelompok 4. Silakan dibuka bukunya halaman 103 ya, sampai ya. Ayo. Ya. Ya, ini sudah diberikan kepada kita, kepada ekonomi, kepada listrik. Ya, Bapak. Setelah kegiatan diskusi ini, Pak Guru memberikan kesempatan waktu selama 15 menit. Selama 15 menit ya. Saya bisa dikerjakan dalam waktu 15 menit. Bagaimana dengan diskusinya? Apakah sudah selesai anak-anak? Sudah. Ya, silakan untuk kelompok pertama ya. Mulai dari pertama yang maju untuk menyampaikan hasil diskusinya. Mana kelompok pertama? Ya, maju semuanya ya. Coba dengarkan temannya dulu ya, untuk membacakan atau mempertanggungjawabkan hasil dari diskusi kelompoknya tadi. Jadi kelompok 1 akan mempresentasikan apa yang sudah didiskusikan di dalam kegiatan kelompoknya. Ya, kami persilakan untuk kelompok 1 untuk membacakan hasilnya. Kami dari kelompok 1 akan membacakan hasil diskusi kami. Lembaga sosial 1. Keluarga. Contoh, Komisi Perlindungan Anak, Lembaga Perlindungan Anak, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana. 2. Agama. Contoh, Majelis Ulama Indonesia, Persekutuan Gereja Indonesia, Konferensi Wali Gereja Indonesia. 3. Pendidikan. Contoh, sekolah dasar, sekolah menengah pertama, sekolah menengah atas perguruan tinggi. 4. Ekonomi, koperasi, BUMD, BUMS, pasar, bank, badan usaha swasta. 5. Politik, contoh DPR, MA, KY, DPR, DPRD, DPD, MK, BPK. Ya, itu hasil dari diskusi kelompok 1. Nah, bagaimana dengan kelompok lain? Mungkin ada yang mau bertanya atau menanggapi hasil diskusi dari kelompok 1. Saya, Kak. Ya, silakan. Jessica. Kami dari kelompok 3 akan bertanya kepada kelompok 1. Mengapa lembaga keluarga memiliki peran penting dalam membentuk kepribadian seorang anak? Kami dari kelompok 1 akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Jawaban. Lembaga keluarga memiliki peran penting karena keluarga merupakan benteng utama dalam membentuk kepribadian. Jika pendidikan keluarga baik, maka seorang anak kemungkinan besar akan
berkepribadian baik. Sebaliknya, jika pendidikan keluarga buruk, kemungkinan besar seorang anak berkepribadian buruk. Nah, bagaimana dari kelompok 3? Tadi temannya dari kelompok 1 sudah menyampaikan hasil atau pertanyaan yang disampaikan tadi. Mengapa keluarga? Mengapa lembaga keluarga memiliki peran penting dalam bentuk kepribadian seorang? Nah, karena di dalam lingkungan keluarga itu orang tua berperan dalam membentuk kepribadian. Itu ayah, ibu itu sangat berperan. Nah, bagaimana kelompok 3 bisa menerima hasil yang didiskusikan tadi? Bisa. Ya, kita berikan aplaus untuk kelompok 1 dan kelompok 3. Ya, tadi kelompok 1 dan kelompok 3 sudah menjawab atau sudah mempertanggungjawabkan hasil diskusinya. Nah, sekarang kita berikan tepuk hebat dulu ya bagi kelompok 1 dan 3. Ya, masih ingat? Masih. Ya, ayo kita mulai ya. Tepuk hebat. Aku bisa. Aku hebat. Aku bisa. Ya. Yang selanjutnya kelompok 2. Ayo kelompok 2 silakan. Semuanya untuk mempresentasikan hasil diskusinya tadi. Ya, apa yang sudah didapatkan dari hasil diskusinya silakan di depan. Nanti biar kelompok lain yang mendengar dan memberikan tanggapannya. Ya, kami persilakan untuk kelompok 2 untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Agama. Tersuci tempat ibadah Al-Quran. 1. Islam. Kitab sucinya adalah Al-Quran. Tempat ibadah masjid. Hari besar. 1. Idul Fitri. 2. Idul Adha. 3. Maulid Nabi. 4. Isra Mi'raj. 2. Kristen. Kitab sucinya adalah Injil. Tempat ibadah gereja. Hari besar. 1. Natal. 2. Jumat Agung. 3. Kenaikan Isa Al-Masih. 4. Hari Paskah. 3. Katolik. Kitab sucinya Injil. Tempat ibadah gereja. Hari besar. Natal. Jumat Agung. Kenaikan Isa Al-Masih. Hari Paskah. 4. Hindu. Kitab sucinya Veda. Tempat ibadah Quran. Hari besar. Nepi, Piringan, dan Berlima. 5. Buddha. Kitab suci Tripitaka. Tempat ibadah Wihara. Hari besar Hari Dastina dan Hari Waisak. Ya, sudah. Ya, itu hasil dari diskusi dari kelompok 2. Nah, tadi Pak Guru memberikan kesempatan untuk menanggapi atau bertanya kepada kelompok 2. Ya, ada yang mau bertanya atau menanggapi? Ya, Pak. Ya, coba. Kami dari kelompok 4 akan bertanya di kelompok 2. Mengapa perlunya ada lembaga agama di dalam masyarakat? Ya, kelompok 2. Kami dari kelompok 2 akan menjawab pertanyaan dari kelompok 4. Jawaban, perlunya lembaga agama agar dapat dijadikan sebagai
menyatakan dari kelompok 4 kelompok 2 tadi bahwa lembaga agama itu sangat berperan penting. Atau lembaga agama itu adalah sebuah wadah di dalam menyampaikan suatu pesan-pesan keagamaan yang disampaikan di dalam masyarakat. Apakah bisa diterima? Bisa. Jawaban dari kelompok 2? Bisa. Ya, bisa ya? Ya. Ya, kita berikan aplaus untuk kelompok 2. Ya, silakan. Nah, dari kegiatan diskusi kita ini kan sudah selesai ya? Ya. Dari kegiatan diskusi kita sudah berakhir. Mungkin ada yang bisa menyimpulkan apa yang sudah kita diskusikan tadi. Pak. Ya, coba Anis. Lembaga sosial adalah seperangkat norma, aturan, tata cara yang mengatur perilaku atau tindakan individu dalam kehidupan bermasyarakat. Adapun jenis-jenis lembaga sosial, 1. Lembaga keluarga, 2. Lembaga agama, 3. Lembaga pendidikan, 4. Lembaga ekonomi, dan 5. Lembaga politik. Ya, itu kesimpulan pada pembelajaran kita pada pagi hari ini mengenai lembaga sosial. Nah, ya, tadi kita sudah mempelajari tentang lembaga sosial. Nah, di dalam materi lembaga sosial, Pak Guru sudah menyampaikan tujuan pembelajaran yang dari awal. Yang pertama itu, siswa mampu mendeskripsikan pengertian lembaga sosial. Yang kedua, siswa mampu mendeskripsikan fungsi lembaga sosial. Yang ketiga, siswa mampu mendeskripsikan jenis-jenis lembaga sosial. Dari materi yang Pak Guru sudah jelaskan tadi, teman-teman kalian sudah bisa menjawab dari apa yang sudah Pak Guru sampaikan tadi. Dari tujuannya sudah bisa menjawab ya? Ya. Nah, untuk kegiatan selanjutnya nanti silakan dipelajari lagi materinya. Ya, sebelum Pak Guru mengakhiri kegiatan pembelajaran kita pada pagi hari ini, mungkin ada yang kurang jelas atau belum dipahami dari kegiatan pembelajaran kita pada pagi ini. Ada yang ingin ditanyakan? Ya, Pak. Ya, coba Sandi. Apa lembaga politik? Nah, pertanyaan yang sangat bagus sekali dari Sandi Yores ya. Lembaga politik itu adalah suatu kewenangan atau pelaksanaan yang ada atau memiliki kepentingan yang ada di dalam masyarakat, di dalam menenteramkan ketertiban. Itu arti dari lembaga politik. Bagaimana Mas Andi? Ya, itu. Nah, untuk kegiatan penduduk pada pagi hari ini, jangan lupa untuk tetap semangat di dalam belajar ya. Walaupun di situasi pandemi saat ini kita selalu belajar dan jangan lupa menjaga kesehatan. Nah, yang pertama itu selalu memakai masker, mencuci tangan dengan air yang bersih, dan selalu menjaga jarak serta menghindari kerumunan agar kita terhindar dari penyebaran virus corona. Nah, untuk selanjutnya di rumah nanti belajar lebih giat lagi ya, belajar lebih giat lagi dan pelajari kembali apa yang sudah kita diskusikan tadi bersama ya. Nah, untuk minggu depan kita akan pelajari tentang aktivitas manusia di dalam memenuhi kebutuhan. Nah, berarti kita sudah masuk ke materi ekonomi.
Nah, silakan dipelajari lagi ya. Ya, Silakan Pak. dipelajari lagi. Nah, kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas partisipasinya dalam mengikuti kegiatan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Nah, mungkin hanya ini yang dapat Pak Guru sampaikan. Ya, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.